Halo semuanya, pernah sih beberapa orang tanya sama saya pendapat saya tentang pernikahan. Kenapa harus ada pernikahan? Kenapa harus hubungan antara cowok cewek itu diresmiin dalam perkawinan? Ya gini, saya coba jawabnya simpel aja sih. Ada teori yang dulu pernah saya dengar dari teman saya, ahli, Romo Erwin dulu cerita tentang namanya segitiga kasih kalau nggak salah ya, triangle of love gitu. Jadi dia bilang gini dalam teori itu, suatu relasi itu ada tiga unsur yang harus dibangun supaya hubungan itu abadi, supaya hubungan itu kokoh, supaya hubungan itu bisa dijalankan secara bertanggung jawab. Karena ada hubungan yang nggak bertanggung jawab ya. Alah masa nggak tahu maksudnya ya. Kan ada hubungan yang nggak sehat juga toh. Nah, dalam teori yang dia sebutkan ini, kita harus mengingat tiga hal. Yang pertama passion, hasrat. Suatu relasi itu perlu dibangun juga dengan sebuah desire, hasrat, sebuah passion, sebuah kehangatan. Gitu kata dia. Jadi misalnya saya deket sama seseorang, di situ ada getaran-getaran yang membuat saya bahagia, membuat saya senang, membuat saya itu rindu sama dia, membuat saya itu merasa nyaman. Itu penting loh. Kalau sebuah hubungan ada itu kayak pupuk gitu ya, yang membuat hubungan itu bergairah gitu ya. Tapi bergairahnya bukan melulu seks ya. Kadang orang ngomongin gairah kaitannya sama seks. Nggak itu maksudnya. Tapi ada sebuah getaran dalam diri kita, emosi yang membuat hubungan itu menjadi hangat. Nah, sebuah relasi yang baik harusnya ada itu. Dulu saya pernah bahas tentang sehat secara emosi. Nah, ini ada emosi yang membuat kita itu hidup gitu. Ada api yang menyala di sana. Terus yang kedua, ada intimasi. Maksudnya intimasi gini. Sebuah relasi itu membawa orang kepada kedalaman. Intimasi itu bukan melulu hubungan intim ya, hubungan seks. Bukan maksudnya itu. Intimasi dalam arti saya dan pasangan saya itu bisa memasuki diri satu sama lain. Bisa mengenal hatinya, bisa mengenal keinginannya, bisa mengenal dunianya. Bisa dengan mudah menyerahkan apa yang ada dalam dirinya. Misalnya pemikirannya, kisahnya, kesulitannya. Jadi dia enak banget curhat di situ gitu. Dan ada momen-momen di mana intimasi itu dibangun tidak lewat kata-kata, tapi intimasi dibangun lewat tatapan, intimasi dibangun lewat pelukan, intimasi dibangun lewat tanda-tanda, misalnya kita mengirimkan sebuah gambar love, hati kepada orangnya, dan di situ kita merasakan dekat sekali. Banyak orang mencari intimasi kedekatan, karena banyak relasi-relasi pada kenyataannya tidak membawa orang pada intimasi, hanya pada passion saja, tapi garing, nggak ada sesuatu yang membuat dirinya itu sungguh-sungguh bisa mengungkapkan dirinya. Intimasi membuat orang juga bebas menjadi dirinya sendiri dengan pasangannya. Intimasi juga membuat dirinya itu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi antara saya dengan pasangan saya. Maka intimasi membuat orang melampaui fisik. Intimasi itu memasuki wilayah batin orang. Itu penting banget sebuah relasi. Tetapi orang yang membangun hubungan hanya dengan intimasi dan passion saja, bisa saja hubungan itu tidak langgeng. Hubungan itu bisa saja stop. Bisa saja hubungan itu ketika nggak ada intimasi, sudah stop. Untuk apa kita lanjutin hubungan ini? Nah, maka yang ketiga, dalam teori itu dikatakan perlu namanya komitmen. Perlu ada kerelaan dari dua hati untuk mengikat. Komitmen itu dibangun secara sederhana dengan omongan. Aku mau jadi pacar kamu, kamu jadi pacar aku. Jadi mulai sekarang aku mau fokus sama kamu. Aku mau memberi perhatian sama kamu. Aku mau mengarahkan hidupku sama kamu. Ada yang level lebih berat lagi, tunangan. Dalam level tunangan ini komitmennya berarti saya sudah serius. Ini bukan ngomongin apakah aku jadi sama kamu atau enggak, tapi hubungan kita sekarang sudah arahnya ke perkawinan. Sesuatu yang nanti akan lebih langgeng lagi gitu.
Dan komitmen yang paling jelas itu adalah komitmen dalam perkawinan. Dalam perkawinan saya mau mengatakan sama kamu, hanya kamu satu-satunya dalam hidupku. Bahwa saya mau mencintai kamu dalam untung, malang, suka, dan duka. Gak masalah apakah nanti passionnya sudah gembes. Kan ada masa-masa di mana passion itu nggak begitu bicara ya. Karena kita sibuk bekerja, karena kita sibuk mungkin mencari nafkah, karena kita dihantam dengan banyak persoalan, bisa saja passionnya hilang. Tapi kalau orang punya komitmen, passionnya hilang, dia tetap berjalan bersama dia. Saya jalan sama dia bukan karena ada hasrat di situ, bukan karena ada intimasi di situ, tapi karena saya sudah berjanji sama dia. Saya sudah mengikat sesuatu yang lebih dari semua itu. Jadi bisa saja pada momen tertentu, seseorang yang sudah menikah, intimasinya melemah. Karena bisa saja karena konflik, ketidakpercayaan satu sama lain, tetapi komitmen membuat saya dan pasangan saya harus menghadapi itu. Tidak mengenakan, tidak menyenangkan, bahkan itu sangat berat dan butuh pengampunan, butuh kasih yang lebih besar. Tapi itu membuat kita sadar bahwa solusi dari semua ini bukan berarti stop. Memang ada komitmen-komitmen yang dibangun berdasarkan situasi yang tidak matang ya, sehingga akhirnya relasi itu komitmennya juga tidak kokoh. Maka saya menganjurkan pada teman-teman yang sudah masuk ke komitmen ini dibangun dengan kesadaran yang sungguh-sungguh deh. Dulu saya bilang jangan karena aib. Komitmen itu bukan susah kalau dibangun atas dasar aib. Komitmen itu juga nggak bisa dibangun karena atas desakan orang tua, nggak. Komitmen harus lahir dari hati yang paling dalam dua pihak, bukan satu pihak, dua pihak. Ini. Maka komitmen, intimasi, dan passion itu menjadi satu paket kesatuan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, mengapa relasi yang baik itu harusnya sampai pada level komitmen. Sehingga relasi itu bertanggung jawab gitu loh. Misalnya dia salah, ya saya harus berjuang untuk menerima kesalahannya. Misalnya dia salah, dia pun harus berjuang belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri. Dan di situ ada kesempatan untuk jalan bareng. Itu. Dan di atas semua itu ada satu kata yang nggak boleh dilupakan selain passion, intimasi sama komitmen, yakni rahmat dari Tuhan. Nah, kita orang Katolik percaya relasi tadi yang dibangun tadi itu harus juga dibangun dengan bantuan rahmat Tuhan. Semua dari pertolongan Tuhan. Kalau hanya dari manusia susah. Maka salah satu rahmat yang kita butuhkan adalah pengampunan. Pengampunan adalah mahkota dari kasih. Itu sih pendapat saya supaya kita semua mulai terbuka bahwa kalau kita membangun sebuah relasi yang bagus, relasi yang sehat, dan relasi itu berjangka panjang, kita harus mengingat 3 hal tadi. Bangunlah 3 hal tadi itu. Intimasi, passion, dan juga komitmen. Semoga ini membantu teman-teman untuk semakin serius dalam membangun hubungan. Jangan hanya hubungan saja atau hubungan, tetapi hubungan yang sungguh-sungguh punya pondasi yang baik.